dulu ya, posisinya ya. Boleh Pak. Kita tunggu. Oke. Baik, kalau kita jadi kita teman-teman investor ajaib kita akan berbincang-bincang nih selama 1 jam ke depan ya terkait dengan kinerja Kalbev ini pasca pandemi itu seperti apa untuk kedepannya. Dan kita hari ini saya perkenalkan lagi ya Pak bersama dengan Pak Lukito sebagai Head of Investor Relations dari PT Kalbe Pharma Tbk. Jadi untuk pertama nih Pak Lukito mungkin bisa dijelasin kira-kira milestone-nya seperti apa. Yang kita tahu kan Kalbev ini sudah lama ya listing di Bursa Efek Indonesia, cukup lama dari 1991. Itu kan pasti milestone-nya sangat amat menarik sekali gitu kan, karena salah satu emiten yang sudah lama listing di Bursa Efek Indonesia. Dan kira-kira kedepannya tuh prospeknya seperti apa sih, apalagi kalau kita lihat memang saat ini pandemi kan sudah melandai kasusnya Pak. Namun apakah sektor kesehatan seperti Kalbe Pharma ini masih punya prospek yang baik ya ke depannya ya. Kalau kita mungkin kita mulai dari milestone-nya dulu deh Pak untuk PT Kalbe Pharma itu sendiri. Oke, thank you Bu Ratih. Selamat sore ya Bapak Ibu, teman-teman dari Ajaib Investasi. Perkenalkan saya Lukito Gojali, mewakili PT Kalbe Pharma pada hari ini. Terkait pertanyaan Bu Ratih, mungkin saya bisa jelaskan bahwa Kalbe itu memang sudah berdiri sejak tahun 1966. Ya, jadi kita mulai dari pharma company, ya kita menjual obat sejak itu, dan setelah itu kita masuk menjadi perusahaan yang menjual juga produk-produk consumer health, nutrisi, ya. Dan sebelumnya juga kita memiliki bisnis unit logistik ya, distribution dan logistik itu adalah PT Encephal Putra Media Trading. Dan mereka juga saat ini adalah listed company di Indonesia. Ya, terkait dengan Kalbe sendiri itu kita IPO sejak tahun 1990. Ya, untuk free float marketnya sendiri sekarang kira-kira sekitar 40 sampai 41%. Dengan market cap sekarang mungkin per hari ini sekitar 93 triliun. Ya, dari bisnis segmen kita punya 4 bisnis segmen ya, yang mungkin Bapak Ibu sekalian juga sering menggunakan ya produk-produk dari Kalbe Pharma ya, mungkin dari obat-obatan ya, kita ada bisnis pharma ya, ada bisnis consumer health ya, atau mungkin yang bisa dikenal dengan OTC, obat-obat OTC. Mungkin ya salah satu yang sangat terkenal adalah Promac ya. Promac yang sering digunakan ya sebagai antacid ya, kita ada Mixagrip ya, dan sebagainya. Dan nutrisi juga kita punya produk-produk seperti kayak Morinaga, ada Hydrococco mungkin yang sering dikonsumsi ya selagi pandemi ya, dengan vitamin D-nya. Kita juga mempunyai produk-produk specialty ya, seperti kayak Pulmosol ya, Diabetasol, dan juga Entrasol. Nah, selain itu juga semua produk Kalbe itu kita salurkan melalui Encephal ya, sebagai perusahaan distribusi dan logistik ya, yang mungkin kita mencakup seluruh provinsi di Indonesia dengan jumlah regional distribution centers ada 3 ya, dan juga cabang-cabang ada 71 di Indonesia. Nah, terkait performance memang kita per 9 bulan ini kita mempunyai penjualan sebesar 21,2 triliun dan dengan pertumbuhan 10,9%, dan juga mempunyai net profit sebesar 2,5 triliun ya, dengan tumbuh sebesar 8,6%. Mungkin itu ya berarti. Baik, kalau kita tadi udah dijelasin ya terkait dengan segmen-segmen ini Pak. Jadi untuk Kalbe sendiri tadi ada beberapa segmen ya, ada apa namanya prescription pharmaceutical, terus kemudian juga ada nutritional, terus kemudian ada consumer health, terus kemudian juga ada distribution dan logistik ya. Mungkin Pak Lukito bisa menjelaskan nih terkait dengan produk-produknya dari segmen penjualan itu tuh apa aja sih Pak, dan terbesar penyumbang kontribusi untuk revenue dari Kalbe tuh dari segmen yang mana nih Pak? Oke, jadi memang kalau kita lihat penjualan dari distribusi dan logistik itu yang paling besar ya, memiliki kontribusi sebesar 37%. Memang selain menjual produk-produk Kalbe sendiri, kita memang mempunyai juga partner-partner ya, atau prinsipal lain ya, yang kita jual juga di bisnis tersebut. Ya, itu mencakup juga produk-produk dari obat-obatan, consumer health, medical devices juga kita ada, dan satu lagi adalah raw material trading. Ya, jadi kita memang memiliki produk yang cukup banyak ya, yang terkait dengan kesehatan di distribusi dan logistik. Sedang untuk obat-obatan sendiri memang kita punya mungkin obat-obat yang cukup banyak ya,
kita punya lebih dari 1.000 SKU di pharma itu. Ya, dengan tiga segmen yang kita punya adalah license, branded, dan juga product unbranded. Ya, di mana kita juga men-serve BPJS ya, atau National Health Coverage atau JKN ya di Indonesia. Nah, selain itu di consumer health kita punya dua segmen, yaitu satu dari health supplement, ya mungkin produk-produknya mungkin kita tahu juga seperti Extra Joss, ya kita ada Sakatonic di sana, ya juga ada vitamin H2, ya terus juga ada bintang 7, ya bejo ya di sana. Selain itu kita juga punya segmen yang lebih besar adalah OTC. Ya OTC itu terkait obat-obat yang mungkin seperti kayak Promac, ya Mixagrip, ya. Jadi itulah obat-obatan yang mungkin kita katakan obat bebas ya, dan mungkin Comix juga ya, salah satu yang cukup besar, Woods ya di segmen obat batuk ya di sana seperti itu. Jadi memang kita punya wide range of produk ya dari sisi consumer health. Nah, selain itu dari nutrisi juga kita punya produk-produk yang lebih baik dari dairy products ya, seperti susu ya dengan brand Morinaga ya, yang mungkin big part of the sales-nya masih datang dari Morinaga. Selain itu kita juga memiliki produk-produk seperti kayak Habero ya, juga seperti kayak Entrasol ya, Fitbar, Fitchips, dan juga mungkin yang lebih segmented seperti kayak Diabetasol ya, dan mungkin itu bisa juga ditemukan di beberapa rumah sakit ya yang produk-produk specialty itu. Seperti itu Bu Rati. Oke, Pak Lukito. Jadi tadi udah dijelasin ya terkait dengan penyumbang terbesar revenue di 9 bulan kinerja dari Kalbev ini tadi dari distributions dan juga logistik ya. Distribution dan juga logistik, terus kemudian ada nutritionals, tadi juga produk-produknya sudah disebutkan apa saja ya Pak Lukito. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kalau teman-teman semua investor itu bisa menemukan produk-produk Kalbev ini yang biasanya teman-teman bisa temuin di mana-mana ya. Kalau misalnya kita lihat, karena salah satu produk yang juga top of mind ya Pak ya, kalau misalnya dibilang ya tadi seperti Promac, terus juga tadi ada beberapa susu ya, susu Z, terus juga ada Milna ya teman-teman, terus juga ada snack-snack nih, mungkin teman-teman investor sekalian juga sering beli ya snack Fitbar yang memang identik dengan snack-snack untuk diet ya teman-teman semuanya. Jadi teman-teman bisa menemukan tadi produk-produk dari Kalbev ini secara bebas, secara terbuka juga di beberapa mitra yang telah bekerja sama dengan Kalbev ini ya Pak ya. Jadi mungkin Pak bisa jelasin nih terkait dengan jaringan distribusinya nih, baik itu secara domestik dan juga kan sekarang Kalbev itu sudah memaksa paksa ekspor juga ya Pak, sebesar 5% dari revenue kan itu datang dari ekspor nih. Mungkin Pak Lukito bisa jelasin terkait dengan jaringan distribusinya tuh seperti apa sih Pak, baik itu secara offline maupun juga secara online nih, yang memang sekarang lagi digencarkan oleh pihak Kalbev ya sepertinya ya, dengan bekerja sama B2C dan juga B2B ya dengan beberapa platform healthcare. Mungkin Pak Lukito bisa jelasin kira-kira jaringan distribusinya seperti apa. Oke, jadi mungkin saya mulai dari yang domestik dulu ya, Bu Rati ya. Dari domestik memang kita menggunakan PT Encephal ya, seperti saya infokan sebelumnya, di mana memang PT Encephal itu mempunyai 3 regional distribution centers ya. 2 itu berlokasi di Jakarta, dan satu lagi ada di Surabaya. Ya, selain itu juga kita memiliki 71 cabang ya di sebagian besar kota-kota besar di Indonesia, ya di mana cabang-cabang tersebut mempunyai channel yang cukup bervariasi. Ya, dimulai dari apotek ya, rumah sakit ya untuk produk obat-obatan ya, dan juga mungkin toko-toko obat ya, dan juga terkait dengan consumer health itu akan lari lebih ke modern trade dan general trade ya, termasuk warung-warung ya, mungkin untuk produk-produk seperti kayak Extra Joss ya, bisa Hydro Coco dan sebagainya ya. Terkait dengan produk nutrisi, memang produk nutrisi juga kita salurkan banyak juga di modern trade dan juga beberapa di general trade seperti kayak toko susu ibu dan anak dan sebagainya. Jadi kita memang mempunyai cukup luas ya secara jaringan distribusi di Indonesia. Nah, terkait dengan penjualan direct customer, ya memang sampai saat ini kita masih kecil ya. Kita ada sekitar mungkin kurang dari 5% ya terkait dengan penjualan direct ya, melalui mesin seperti kayak Klik Dokter. Kita juga ada sebelumnya ada Kalcare yang kita sambungkan sama ke Klik Dokter. Itu cuma kurang dari 5%. Ya, nyaman terkait dari
pemasaran produk-produk tersebut memang banyak sekali dari partner kita juga menggunakan digital channel. Ya, mungkin terkait juga seperti kayak Tokopedia, Lazada, Shopee, dan sebagainya. Di mana mungkin wholesaler atau merchant-merchant juga menjual produk-produk kita sendiri. Seperti itu. Nah, itu untuk yang domestik. Yang terkait dengan internasional atau ekspor, memang kita menggunakan satu perusahaan bernama Kalbe International, ya di mana mereka memang biasanya itu membawa satu produk ke beberapa negara ya, terutama negara-negara di Asia Tenggara dan juga di Afrika, yaitu yang strong base kita. Ya, dan biasanya itu Kalbe International biasanya engage dengan local partners, ya dengan perusahaan distribusi lokal, dan melihat produk-produk mana dari Kalbe yang cukup suitable ya di negara-negara tersebut. Memang variasi produk sangat sangat berbeda ya dari produk dari negara satu ke negara lainnya. Seperti kayak Singapura mungkin yang lebih terkenal adalah produk obat batuk seperti Woods ya. Mungkin di Malaysia mungkin ada Extra Joss ya. Di Myanmar ada Mixagrip ya, ada Procold ya di sana yang lebih Extra Joss bintang 7 ya, di sana lebih cukup banyak. Dan juga mungkin kayak di Filipina juga cukup berbeda ya. Filipina itu lebih kayak Extra Joss, Diabetazole. Jadi memang setiap negara mempunyai strong produk yang cukup berbeda seperti itu. Baik, kalau gitu. Jadi tadi sudah dijelaskan terkait dengan produk-produknya yang tadi untuk pangsa ekspor itu setiap negara punya preferensi yang berbeda ya Pak ya untuk produknya. Untuk di Malaysia sendiri, terus kemudian untuk di Singapura tadi, untuk di beberapa negara yang memang pangsa ekspor dari Kalbev ini. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut untuk ke pertanyaan selanjutnya nih, mungkin teman-teman investor ajaib ada yang penasaran juga terkait dengan kinerja Kalbev seperti apa, bisa tanya-tanya ya lewat kolom komentar. Nanti setelah sesi ini kita berbicara dengan Kalbev, nanti teman-teman semuanya bisa langsung kirimkan teman-teman punya pertanyaan di kolom komentar ya. Nanti kita akan jawab, nanti Pak Lukito akan jawab terkait dengan pertanyaannya. Mungkin teman-teman juga penasaran terkait dengan emiten Kalbev ini ya, kira-kira prospeknya seperti apa. Nah, kita langsung lagi nih Pak Lukito ke materi kita ya, terkait dengan kinerja Kalbev nih. Seperti yang kita tahu kan pandemi COVID ini kan sudah melanda ya Pak ya. Dan sebenarnya untuk salah satu katalis positif nih untuk di sektor healthcare itu adalah GDP ya, GDP per kapita. Indonesia kan saat ini memang tumbuh ya dari beberapa tahun ke belakang sampai saat ini, dan diproyeksikan juga untuk beberapa tahun ke depan itu akan tumbuh. Jadi memang itu jadi salah satu sentimen positif untuk sektor healthcare. Karena apa? Karena dengan GDP yang meningkat tersebut, pastinya awareness masyarakat terhadap pola hidup sehat, terhadap kesehatan itu juga akan meningkat ya Pak. Jadi kalau kita lihat untuk GDP kita sendiri itu kan di akhir 2021 kita punya GDP di level 4.349 US dollar per kapita ya. Kemudian kalau kita lihat tingkat pengeluaran masyarakat untuk kesehatan itu juga tumbuh ya secara 8,94% secara tahunan, itu dari 31.545 menjadi 34.364. Jadi di sini terlihat nih ada korelasi positif antara GDP yang meningkat dengan awareness masyarakat terhadap pola hidup sehat nih Pak. Nah, untuk pihak Kalbev sendiri nih kira-kira proyeksinya seperti apa nih? Kira-kira pandangannya seperti apa nih kinerja ke depan, kinerja sektornya khususnya di sektor healthcare ya Pak. Karena kan kalau kita lihat ini saat ini untuk pandemi sendiri itu kan sudah melanda ini. Kira-kira ada katalis positif apa lagi sih Pak untuk di sektor kesehatan ini nih supaya teman-teman investor ini juga bisa tahu ya terkait dengan view dari makronya sendiri nih untuk di sektor kesehatan. Mungkin Pak kita bisa jawab. Oke, jadi memang kalau kita lihat sektor kesehatan ini cukup luas ya. Mungkin bisa saya katakan sangat luas ya terkait dengan hal ini. Ya, kita sendiri dari Kalbe sendiri juga kita baru fokus di 4 area ya, di mana ada obat-obatan dengan konsumsi consumer health ya, nutrisi dan sebagainya. Nah, memang melihat dari tren penjualan yang ada, memang tren pola belanja masyarakat juga akan shifting ke depannya. Ya, mungkin saya mulai dari masing-masing divisi yang kita miliki ya. Pertama dari sisi farma ya. Kalau saya bisa ceritakan sedikit, memang market di Indonesia memang tumbuh setiap tahun ya. Cuman di balik itu juga ada
tren dari sisi jenis obat yang digunakan.